Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulis kali ini ingin bahas soal mengirimkan kendaraan menggunakan penghambat atau apa ya? Ya lebih tepat disebut penghambat sih. Penghambat aliran udara menuju ke throttle body atau ke ruang bakar. Jadi biasanya kita kalau untuk meningkatkan performa selalu diomongi aliran udara dibuat lebih lancar, aliran udara dibuat lebih banyak, lebih besar, lebih deras gitu ya. Padahal sebenarnya enggak juga. Karena yang namanya sistem pembakaran itu rumit ya, rumit karena udara itu nggak boleh langsung banyak di pembakaran, di sistem pembakaran motor. Datangnya udara kapan itu penting. Nggak cuma soal durasi bukaan valve ya, kencangnya udara juga penting. Dan masalahnya adalah yang dibutuhkan itu sebenarnya adalah aliran yang variabel. Ketika RPM rendah, ketika putaran mesin itu pelan, maka udara yang masuk itu diharapkan sebenarnya kencang juga. Jadi udara itu butuh kencang yang masuk ke ruang bakar, itu harusnya kencang tapi debitnya kecil. Kencang tapi debitnya kecil. Mengapa harus begitu? Karena ya kalau kencang maka akan ada turbulensi udara, akan ada kocokan. Karena yang namanya semprotan bensin, spuyernya, injektornya, atau yang dari atomisernya karburator, itu nggak bisa betul-betul membuat butiran bahan bakar itu jadi gas, tetap jadi butiran. Nah, udara yang turbulensinya besar, yang deras alirannya, itu akan membantu membuat butiran bensin ini jadi uap, membantu ya. Kalau pelan nggak bisa. Kalau pelan yang terjadi ya jadi butirannya wes gak membaur, malah mungkin nempel ke dindingnya atau gimana gitu. Jadi itu alirannya harus cukup kencang tapi debit nggak boleh besar. Nah, idealnya kalau seperti itu ya ukuran penyalurnya kecil. Nah, untuk RPM tinggi sebaliknya, aliran memang tetap harus kencang tapi ya debitnya harus lebih besar daripada ketika pelan. Nggak ada istilah terlalu kencang, tapi kan tentu ada limit. Mustahil untuk bisa memenuhi kedua kebutuhan ini. Jadi bikin aliran pelan itu kencang, bikin aliran RPM tinggi itu kencang. Karena untuk bikin RPM tinggi kencang maka salurannya harus besar, ukuran pipanya, ukuran salurannya harus besar. Sementara kalau untuk kecepatan rendah, salurannya harus kecil. Ini nggak bisa hanya diatur oleh kecepatan pergerakan valve-nya aja ya. Debit udara yang masuk ke ruang bakar itu sekarang ini diatur oleh
valve. Padahal itu juga harusnya bervariasi juga kan ya. Valve ini mempengaruhi durasi bukaannya, bukan kecepatan dari aliran udaranya, tapi seberapa banyak. Nah, valve sendiri ya merupakan trade off ya. Karena kalau di kecepatan rendah ya tentu bukaan gas udara yang masuk ke ruang bakar itu nggak boleh banyak, butuhnya sedikit. Kalau di kecepatan tinggi butuhnya banyak. Oleh karena itu ada sistem variable valve, entah yang divariasi timingnya, ada yang divariasi durasinya, ada yang divariasi bukaannya. Nah, yang nggak bisa divariasikan oleh valve itu ya derasnya aliran udara. Nah, yang memperumit keadaan itu adalah karena pipa udara masuk atau keluar ya. Kalau keluar kita nggak perhitungkan. Pipa udara masuk itu bisa bervariasi panjangnya dan diameternya dan besarnya. Kecepatan rendah itu butuh pasokan udara yang konsisten. Ada istilahnya resonansi gitu ya. Jadi ada panjang ideal dari yang dibutuhkan oleh mesin kalau di kecepatan rendah. Begitu juga ada resonansi yang dibutuhkan oleh mesin di kecepatan tinggi. Dan lagi-lagi ini ada trade off-nya. Trade off itu kalau kecepatan rendah butuh pipa yang panjang, sementara itu kalau di RPM tinggi, putaran mesin yang cepat, butuh pipa yang pendek. Diameter mempengaruhi kecepatan udara yang masuk ke ruang bakar. Nah, panjang ini mempengaruhi resonansinya. Resonansi dibutuhkan karena sedotan udara itu tidak terjadi secara konsisten. Sedotan udara itu akan lebih maksimal kalau misalnya panjangnya di sekian kali ya. Resonansi ini ditentukan dari ya frekuensi sedotannya. Frekuensi sedotan itu tergantung dari putaran mesin. Karena semuanya model trade off ya, maka merubah baik diameter, baik panjangnya saluran intake ya, itu akan mempengaruhi variasi tenaganya, akan mempengaruhi distribusi tenaga. Jadi ini juga berlaku baik sebelum filter atau sesudah filter. Udara yang dialirkan menuju ke filter dan udara yang dari filter menuju ke throttle body, juga dari panjang throttle body ke langsung valve-nya itu. Contoh implementasi bisa kita lihat di PCX 160, di mana itu pipa masuknya, pipa udara masuk menuju ke ruang filter itu dibuat panjang. Ada penjelasan embuh opo iku lali ya, yang tujuannya meningkatkan tenaga katanya. Nah, melakukan hal seperti itu merubah distribusi tenaga. Berubah distribusi tenaga ini mempengaruhi tenaga maksimal juga.
berapa banyak tenaga di RPM tertentu. Nah, kalau misal kita butuh kendaraan kita makin irit, maka langkah-langkahnya adalah pipa atau saluran dari udara luar sampai ke throttle body itu dibuat lebih kecil atau dibuat lebih panjang atau dihambat, memanjangkan atau mengecilkan saluran itu biasanya jarang dilakukan oleh konsumen. Biasanya yang melakukan pabrikan. Nah, konsumen sendiri bisa pakai beberapa cara. Yang pertama misalnya pakai riser ya, memberi jarak antara throttle body ke mesin. Ada produknya apa sih, turbo sizer taupo gitu ya, nanti penulis kutipkan. Terus kasih vortex, membuat udara yang menuju baik throttle body maupun menuju filter itu muter. Terus yang berikutnya adalah memperkecil salurannya, memperkecil saluran baik yang menuju throttle body maupun yang menuju filter. Yang penulis amati efek memperkecil atau menghambat udara yang masuk ke filter itu beda dari yang menghambat udara yang menuju throttle body. Kalau yang menuju throttle body itu iritnya super maksimal, sangat irit sekali. Kalau kita pasang sebelum filter, maka efeknya beda. Jadi lebih irit juga, tapi performa terutama di RPM rendah sangat meningkat. Performanya besar sekali. Nah, ini mungkin yang lebih cocok diterapkan untuk banyak orang. Jadi kalau mau irit kendaraannya dengan memodifikasi saluran udaranya, itu kita perlu coba untuk mengecilkan saluran yang menuju ke filter. Dikecilkan atau dibuat vortex ya, dipaksa udaranya sehingga berputar. Ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Kalau penulis sendiri pakai SILK, silek. Ya silahkanlah dicoba, karena cara ini terbukti manjur untuk banyak kendaraan sehingga bisa irit. Ya contohnya lah penulis ini ya, 44,6 km per liter. Menurut penulis ini angka yang cukup irit untuk NMAX ya, yang kecepatannya saenake. Kecepatan saenake yaitu jalan mulai dari 20 km sampai 100 km. Nggak pakai eco riding padahal, tapi bisa irit. Banyak di motor ini yang trade off, yang mengorbankan ya, yang nyari idealnya tapi nggak bisa ideal. Banyak yang harusnya itu variabel, tapi ya demi kesederhanaan dibuat yang tidak variabel. Tentu beda kalau yang butuhnya balap misalnya ya, butuhnya yang di RPM sekian, tenaganya oke, nah itu wis beda lagi.
Tapi kita kalau untuk harian maka ya butuhnya yang ya kecepatan berapa. Di kecepatan berapa itu ya berarti RPM berapa kita itu butuhnya tenaga. Kalau seringnya pelan ya baiknya yang ditingkatkan, yang dioptimalkan adalah saluran udara di kecepatan rendah. Ya wis, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.